Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Siti Wulandari dari kelas 3B. Di sini saya akan sedikit mereview tentang pembuatan tablet effervescent berbahan aktif sediaan kering, ekstrak daun seduduk, dan bakteri asam laktat asal dadi si junjung sebagai minuman fungsional. Dadi sendiri merupakan hasil fermentasi susu kerbau yang berasal dari Sumatera Barat yang merupakan produk pangan tradisional. Diproduksi dari susu kerbau yang difermentasikan secara alami dalam wadah bambu pada suhu kamar selama 24-48 jam. Tanaman sikaduduak atau seduduk merupakan tanaman perdu yang tumbuh di daerah terbuka, tanah lapang, pinggiran sungai, tempat pembuangan sampah, hutan primer dan sekunder, di tepi jalan, di padang rumput, daerah pegunungan, dan tersebar di daerah Asia Tenggara, dan juga di bawah perkebunan kelapa sawit. Semua bagian tanaman, daun, akar, dan batangnya secara tradisional banyak digunakan sebagai obat di Indonesia, Malaysia, dan India. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuat sediaan minuman fungsional yang mengandung senyawa antioksidan dan bakteri baik yang mudah dan cepat disajikan. Bahan aktif yang digunakan adalah sediaan kering BAL asal dadi sebanyak 2%, 4%, dan 6% dari bahan penyusun tablet dan ekstrak kering daun seduduk sebanyak 15% untuk semua perlakuan. Yang selanjutnya yaitu metode. Pada proses pembuatan tablet effervescent, pembuatan tablet ini dilakukan dengan metode kompresi langsung dengan mencampurkan ekstrak kering antioksidan daun seduduk dengan bahan asam sitrat, asam tartarat, pemanis, serta basa natrium bikarbonat menurut formula pembuatan tablet effervescent. Selanjutnya ke dalam campuran ditambahkan sediaan BAL kering sesuai perlakuan, diikuti dengan penambahan lubirin berupa polyethylene glycol 6000 dan dilanjutkan proses pentablet. Dari tabel 1 formulasi tablet effervescent probiotik ekstrak seduduk, pada komponen zat aktif jenis bahannya yaitu ekstrak kering daun seduduk. Pada perlakuan 1, 2, dan 3 formulasinya 15%. Dan untuk komponen asam yaitu asam tartarat dan asam sitrat. Untuk asam tartarat pada perlakuan 1, 2, dan 3 formulasinya 14% dan untuk asam sitrat formulasinya 12,5%. Untuk komponen basa yaitu natrium bikarbonat formulasinya 25% untuk perlakuan 1, 2, dan 3. Dan pemanis yaitu gula jagung atau fruktosa formulasinya 32% untuk semua perlakuan, dan lubrikan yaitu polyethylene glycol formulasinya 1,5% untuk semua perlakuan, serta sediaan kering BAL dadi yang ditambahkan pada perlakuan 1 yaitu sebanyak 2%, pada perlakuan 2 yaitu 4%, dan pada perlakuan 3 yaitu 6%. Dari hasil penelitian, total bakteri asam laktat atau BAL menunjukkan bahwa jumlah koloni yang tumbuh pada tablet effervescent berkisar antara 5,62 kali 10 pangkat 5 kol per gram sampai 1,72 kali 10 pangkat 7 kol per gram dengan viabilitas yang baik yaitu di atas 87%. Dapat dilihat pada tabel 2. Kalau dilihat dari syarat untuk pangan fungsional menurut WHO, bahwa jumlah populasi bakteri yang harus ada dalam kultur starter berkisar 10 pangkat 6 sampai 10 pangkat 7. Hal ini menunjukkan jika tablet effervescent perlakuan B dan C memenuhi syarat sebagai minuman fungsional. Selanjutnya yaitu aktivitas antioksidan. Dapat dilihat dari gambar jika nilai aktivitas antioksidannya berkisar dari 49,02 kurang lebih 0,27% sampai dengan 54,50 kurang lebih 0,07% pada konsentrasi 10.000 mg per kilogram. Dari literatur diketahui bahwa aktivitas antioksidan pada daun seduduk berasal dari golongan flavonoid. Flavonoid merupakan metabolit sekunder tanaman yang termasuk golongan fenol yang memiliki aktivitas antioksidan. Senyawa ini terdapat pada hampir seluruh bagian tanaman seperti daun,
buah, biji, kulit, dan bunga. Selain itu, aktivitas antioksidan diduga juga disumbangkan oleh sediaan BAL kering yang ditambahkan sesuai perlakuan. Hal ini disebabkan karena pada saat dilakukan pemanenan suspensi bakteri, terikut juga hasil metabolit bakteri berupa asam laktat. Asam laktat ini mengandung alpha hidroksilasid atau AHA yang berfungsi sebagai antioksidan dan sering dimanfaatkan untuk pembuatan kosmetik maupun dalam produk pangan. Dengan demikian, semakin tinggi konsentrasi sediaan BAL kering yang ditambahkan akan meningkatkan aktivitas antioksidannya. Hal ini juga dapat dilihat pada tabel 3, yaitu hasil uji one way ANOVA terhadap aktivitas antioksidan tablet effervescent. Nah, dari hasil analisa one way ANOVA diketahui bahwa perlakuan penambahan konsentrasi sediaan BAL kering memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar antioksidan tablet effervescent yang dihasilkan. Yang selanjutnya yaitu kadar air tablet. Persentase kelembapan tablet effervescent yang dihasilkan masih memenuhi kadar air sediaan tablet effervescent pada suplemen kesehatan, yaitu sebesar kurang atau sama dengan 10%. Nah, dapat dilihat pada gambar 3, yaitu pada perlakuan A, kadar airnya 0,13%, perlakuan B 0,36%, dan perlakuan C 0,37%. Kadar air ini dipengaruhi oleh bahan aktif penyusun tablet, yaitu ekstrak seduduk kering dengan kadar air 7,59% dan sediaan BAL kering dengan kadar air 8,53%. Berdasarkan perhitungan one way ANOVA yang terdapat pada tabel 5, diketahui bahwa penambahan konsentrasi sediaan BAL kering memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar air tablet effervescent. Perlakuan penambahan sediaan BAL kering sebanyak 2% memberikan pengaruh yang berbeda nyata dengan penambahan 4% dan 6%. Semakin tinggi konsentrasi sediaan BAL yang ditambahkan menyebabkan semakin tinggi kadar air tablet. Untuk selanjutnya yaitu waktu larut tablet effervescent. Dapat dilihat pada gambar 4, jika pada perlakuan A, waktu larutnya yaitu 1 menit 39 detik, untuk perlakuan B 1 menit 53 detik, dan untuk perlakuan C yaitu 2 menit 9 detik. Waktu larut ketiga perlakuan memenuhi syarat waktu larut tablet effervescent, yaitu di bawah 5 menit. Dapat dilihat juga pada tabel 6, yaitu tabel hasil uji one way ANOVA waktu larut tablet. Jika semakin banyak penambahan konsentrasi sediaan BAL kering, waktu larut tablet semakin lama. Hal ini diduga disebabkan karena semakin banyaknya bahan pengkapsul atau natrium alginat dan skim yang terikat dalam tablet effervescent, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat larut dengan sempurna. Yang selanjutnya yaitu kekerasan tablet. Dapat dilihat pada gambar 5, jika berdasarkan nilai uji kekerasan menunjukkan bahwa tablet effervescent yang dihasilkan memiliki nilai kekerasan 3,54 kg sampai dengan 4,8 kg. Nah, dalam bidang industri, kekuatan tekanan minimum yang sesuai untuk tablet adalah sebesar 4 kg. Kekerasan tablet effervescent yang dihasilkan dalam penelitian ini berada pada kisaran bawah dari nilai kekerasan yang dipersyaratkan untuk tablet. Hal ini diduga disebabkan karena dalam pembuatan tablet tidak menggunakan zat pengikat seperti polivinil, pyrrolidone, atau PVP, atau zat pengikat lainnya. Bahan pengikat sendiri adalah bahan yang digunakan untuk mengikat bahan-bahan lainnya agar granul yang dihasilkan bertekstur kompak, sehingga produk tidak pecah ketika dikempak. Dapat dilihat dari hasil analisis menggunakan one way ANOVA yang menunjukkan bahwa perlakuan penambahan konsentrasi sediaan BAL kering sebanyak 2% memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan penambahan 4%, tetapi berbeda nyata dengan perlakuan penambahan 6%. Untuk yang terakhir yaitu uji kesukaan atau uji hedonik tablet effervescent probiotik ekstrak daun seduduk.
Uji kesukaan terhadap tablet effervescent ini telah dilakukan oleh 25 orang panelis dengan parameter meliputi penampakan, warna, rasa, dan aroma. Dari 25 orang panelis tersebut yang menyatakan suka dan sangat suka terhadap sifat sensoris tablet effervescent probiotik ekstrak daun sedudu dapat dilihat pada gambar 7, yaitu grafik hasil uji kesukaan tablet effervescent probiotik ekstrak daun sedudu. Nah, panelis akan memberikan penilaian khusus terhadap warna larutan, penampakan, aroma, dan rasa tablet effervescent probiotik ekstrak seduduk dengan menggunakan skala hedonik. Skala hedonik yang digunakan terdiri dari 5 skala, yaitu 1 sangat tidak suka, 2 tidak suka, 3 sangat suka, 4 suka, dan 5 sangat suka. Nah, pada grafik ini yang berwarna biru itu merupakan tablet A, dan yang berwarna orange itu tablet B, dan yang berwarna hijau itu tablet C. Dapat disimpulkan jika tablet effervescent yang mengandung BAL dan ekstrak daun seduduk yang memenuhi syarat untuk minuman fungsional adalah pada perlakuan penambahan sediaan BAL kering 4% dan 6%. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.